Halo guys, selamat malam kawan-kawan semua. Itu puyuh-puyuh kita, kondisi malam. Ini baru menetas kisaran 3 harian lebih ya. Nah, jadi dia masih aktif ya di malam hari, masih beraktivitas, masih lahap makan ya. Ini perkembangan puyuh kita kasih susu ya, kasih susu. Sangat-sangat bagus perkembangannya. Terlihat kakinya gede-gede guys. Tuh guys. Nah, kakinya tuh. Lihatlah. Kakinya besar-besar. Itu tujuannya untuk kerangka ya. Kerangka bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel kita ya. Di channel Dog Lirik. Video kali ini kita membahas mengenai apa ya guys ya, pengalaman kita dari bulan-bulan kemarin. Ini sisaan telur fertil kita ya, dari indukan yang kemarin sudah habis ya. Habis. Kenapa habis? Di situ sedikit saya ulas di sini ya guys ya. Untuk pengalaman buat khususnya pemula yang ingin berternak puyuh ya. Jadi harus tahan banting ya di sini guys. Tahan banting itu kenapa harus tahan banting? Yaitu di waktu kita terkena musibah, itu dari penyakit ataupun apa ya, dengan kondisi telur yang tidak maksimal itu ya, kita harus tahan banting di situ ya guys ya. Jadi untuk peternak-peternak pemula yang sekedar ikut-ikutan, mending gak usah ternak ya. Kalau mau terjun di dunia perpuyuhan ya khususnya. Jadi pengalaman bulan kemarin kita itu terkena wabah ya. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih sedikit dikasih sedikit menjelaskannya susah bener ini. Masih kita dikasih sisa lah ya intinya. Kasih sisa yaitu telur ini sebelum karena itu langsung kita yang indukan yang menghasilkan telur fertil itu kita sisihkan ya, kita tidak jual. Kemudian sebagian kita akhir langsung ya kemarin ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang masih puyuhnya masih sehat-sehat ya, jangan lupa kebersihannya guys ya di situ. Kemudian harus SOP-nya dijalankan ya di waktu musim penghujan itu ya. Jadi di sini sedikit saya mau share pengalaman ya. Pengalaman saya awal dari ternak ya sampai sekarang itu udah 2 musim penghujan ya. Itu 2 kalinya ini kita tidak bisa tidak bisa kita elakkan lagi di sini ya, karena di lingkungan kita
semua itu habis ya, yang punya ayam, terus itik ya, mentok itu semuanya habis ya. Nah, di sini pengalaman saya yang belum terkena, kalau sudah mulai di lingkungan radius berapa kilo udah ada omongan orang-orang ada yang terkena virus ternaknya ya, harus ditingkatkannya kebersihannya, kemudian 2 hari sekali kita semprot ya. Semprotnya apa? Yaitu dengan desinfektan ya. Kalau lebih ekstrim lagi kita pakai Fastak ya, Fastak atau Regen, intinya obat insek itu ya. Kenapa di sini kita sedikit membahas mengenai tentang Regen dan insek itu tadi ya, karena virus itu yang menyebarkan itu apa, kawan-kawan semua? Kalau yang belum tahu, ini sebenarnya itu di musim penghujan memang itu musimnya virus ya guys ya. Jadi ternak lain yang sudah terkena itu yang menyebarkan itu adalah nyamuk ya, yang paling utama. Itu sudah saya sedikit pelajari ya. Kalau pakaian itu ataupun benda-benda lain itu sedikit kemungkinan lah yang jelas. Di situ awal mula kalau sudah lingkungan terkena itu pasti yang membawa virus itu ke lingkungan kita, kemudian semuanya terkena, itu adalah nyamuk ya paling utama. Jadi nyamuk ini itu menghisap tubuh ayam ataupun unggas lain yang sakit itu ya, kemudian dia menghisap lagi unggas yang masih sehat-sehat ya. Jadi seperti itu penyebarannya ya. Jadi untuk selanjutnya itu harus waspada ya di musim penghujan. Jadi seperti itu. Kemudian dia menghisap yang sehat-sehat dengan jangka waktu tidak sampai harian lah, 1 hari dia sudah terhisap oleh nyamuk yang sudah menghisap yang sakit itu ya, dia akan menularkan gitu. Jadi dia yang seperti gejalanya seperti demam, kemudian sayup-sayup mata itu ya ternak kita ya, kemudian kalau di puyuh itu dia sayapnya itu dia turun, itu positif ya, udah nggak mau makan apalagi minum ya, karena puyuh yang sudah kena ataupun ayam itu pasti nggak mau makan dan minum. Nah, disitulah kita sulitnya untuk menanggulanginya. Karena apa? Si ternak unggas kita udah tidak mau minum lagi ya, ataupun makan di situ ya. Jadi sangat sulit. Kemarin sudah kita lakukan SOP dengan penyemprotan GPU, kemudian sunlight dan jamu-jamuan, itu tetap aja tidak bisa tertolong guys. Karena itu tadi penyebarannya itu sangat cepat. Nah, jadi untuk menanggulanginya itu yang sebelumnya kita semprot desinfektan, kemudian jamu-jamuan itu harus sebelumnya itu udah di fullin ya, 2 hari sekali harus pakai jamu, kemudian penyemprotan desinfektan, kemudian harus disemprot. Kalau musim penghujan itu pasti banyak nyamuk ya guys ya, itulah yang menyebarkan virus di situ. Jadi kita kenapa semprot
pastak dan ataupun regen itu ya, itu untuk mematikan si nyamuk itu. Jadi nyamuk yang pembawa virus itu sudah mati, jadi yang menghisap di ternak kita yang masih sehat, dia tidak mungkin menghisap karena dia sudah mati duluan. Nah, adapun 1-2 kalau itu tidak menghisap yang lain yang sakit, itu nggak berbahaya sebenarnya, karena dia sudah menginjek atau menghisap yang sudah terkena penyakit. Jadi disitulah menularnya itu cepat. Kenapa kok di kandang A kemudian kepindah ke box B ataupun kandang C, itu cepat penyebarannya, dia ngacak. Nah, itu enggak terbawa dari virus, dari udara ataupun sentuhan tangan kita. Itu mustahil, karena itu ya enggak mustahil lah, intinya tuh sangat-sangat nalarnya kurang. Kalau si nyamuk itu menghisap yang sakit kemudian menghisap yang sehat, nah disitulah cepat dia mulai kenanya. Jadi disitu ya guys ya, untuk pengalaman saya sendiri ini ya. Jadi besok-besok lagi untuk pelajaran lah guys ya. Jadi jangan menyepelekan itu semua. Kalau sudah lingkungan terkena, kita harus waspada seperti itu guys. Jadi yang ingin berternak puyuh jangan coba-coba ya. Kalau memang mau ternak ya harus siap resiko yang jelas, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya video di malam hari ini ya. Saya sempatkan untuk membuat video buat kawan-kawan, khususnya di channel kita ya, di channel Berlirik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, khususnya di ternak kita ya, ataupun ternak ayam ataupun puyuh ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak ya, dan kuat tentunya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan ya di malam hari ini. Saya sempatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula ya, pengalaman saya ini ya. Jadi sedikit untuk pengalaman bagi kawan-kawan pemula. Yang sudah senior mungkin sudah paham semuanya ya, jadi bisa mengantisipasinya sebelum terjadi itu. Jadi kalau sudah terkena langsung akhir semua, nggak usah nunggu-nunggu lama. Kalau tidak sebelumnya disemprot dengan pastak ataupun desinfektan ya. Jadi seperti itu. Untuk penyembuhan itu, kalau masih ada nyamuk yang lingkungan kita nggak disemprot, nyamuk nggak hilang dari lingkungan kita, yaitu tetap habis walaupun kita kasih obat apapun ya. Oke, mungkin itu saja di malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.